Saya ingin membuat laporan polisi atau bahkan mungkin mengajukan surat perintah perlindungan terhadap mantan pacar saya. Dia juga polisi negara bagian, jadi saya merasa sangat tidak nyaman. Saya dan pacar saya baru saja mendengar sesuatu yang sangat aneh. Kami mendengar suara tembakan dan juga teriakan. Dokter hewan New Jersey, Lawrence Semencek, takut mantan pacarnya akan menyakitinya dan kekhawatirannya terbukti. Pada tanggal 1 Agustus tahun ini, Ricardo Santos, seorang polisi negara bagian New Jersey, menembak Lauren dan pacar barunya, Tyler Webb, sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, kami mengetahui bahwa panggilan 911 pada malam itu pada dasarnya diabaikan oleh polisi setempat sehingga tubuh mereka baru ditemukan beberapa jam kemudian oleh anggota keluarga. Kami akan menjelaskan apa yang menyebabkan investigasi negara bagian terhadap Departemen Kepolisian serta tuduhan terhadap petugas yang malah pergi membeli pizza daripada menjalankan tugasnya. Saya Elizabeth Milner dan ini adalah Law and Crime. Komunitas Franklin Township, New Jersey, terguncang ketika seorang polisi negara bagian membunuh mantan pacarnya awal tahun ini. Seorang dokter hewan lokal yang dicintai dan pacarnya, Tyler Webb, montir sekaligus relawan pemadam kebakaran. Dr. Lawrence Semencek sudah khawatir hal seperti ini akan terjadi. Perempuan berusia 33 tahun itu dan mantan pacarnya saat itu, seorang polisi negara bagian berusia 45 tahun bernama Ricardo Santos, putus pada bulan September 2024. Ricardo, mantan anggota tim pengamanan Gubernur New Jersey Phil Murphy, dilaporkan mulai menguntit Lauren. Keluarganya bilang dia sudah memblokirnya, tapi panggilan dari nomor tak dikenal tetap masuk dan dia khawatir Ricardo mengikutinya. Dia mengancam akan mengajukan perintah penahanan, namun Ricardo tetap tak terhenti. Pada 19 Mei, mobil Lauren dirusak saat ia bekerja di Long Valley Animal Hospital. Sisi mobilnya digores. Dia mendatangi kepolisian Washington Township, Morris County, New Jersey untuk melapor. Menurut laporan yang ditinjau oleh New York Post, petugas di sana langsung menelepon Ricardo, memperingatkannya untuk menjauhi Lauren. Ricardo menyangkal terlibat menggores mobilnya, tapi setuju tak menghubunginya lagi. Pada 20 Mei, Lauren mendatangi kepolisian Franklin Township, Hunterdon County, untuk bicara dengan petugas. Dia diberi naketanya yang tersedia, tapi diberikan nomor telepon. Ini adalah departemen polisi kecil dengan 6 anggota. Tapi dengan pesan suara yang dia tinggalkan, itu mengerikan. Halo, nama saya Lauren Komantek dan saya tinggal di Upper Kingstown Road di Pittston, New Jersey. Saya ingin membuat laporan polisi atau bahkan mungkin mengajukan perintah penahanan terhadap mantan pacar saya yang telah mengganggu saya, yang menaruh alat perekam di rumah saya. Dia terus mengirim pesan dan menelepon saya. Tadi malam saat pulang kerja, mobil saya sudah digores. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi saya tidak punya orang lain dalam hidup saya yang punya permusuhan. Dia juga seorang polisi negara bagian, jadi saya merasa sangat tidak nyaman. Saya tadi mampir ke kantor, tapi tidak ada siapa-siapa. Telepon ini dipakai menghubungi dia. Pakai nomor ini. Tolong hubungi saya kembali. Jika Anda punya waktu, itu akan sangat baik. Nomor telepon saya adalah... Terima kasih. Kabarnya, panggilan dia selalu diabaikan. 3 bulan kemudian, Lauren ditemukan tewas. Jenazahnya dan Taylor ditemukan ayahnya di teras belakang rumah hampir 20 jam setelah penembakan. Ricardo Santos ditemukan tewas di mobilnya di Piscataway, New Jersey setelah bunuh diri. Sebuah pistol semi-otomatis yang ditemukan bersamanya diyakini sebagai senjata yang digunakan untuk membunuh Lauren dan Tyler. Jadi inilah yang kami ketahui tentang hari itu. Pada 1 Agustus, Lauren pulang kerja ke rumah disusul Taylor beberapa menit kemudian. Saat itu Ricardo yang sepertinya mengikuti Lauren menghadang. Terdengar tembakan, tetangga ketakutan menelepon 911. Saya tidak tahu apakah saya terlalu banyak menonton film atau bagaimana, tapi kamu tahu, saya dan pacar saya baru saja mendengar sesuatu yang sangat aneh. Dan kami mendengar suara tembakan dan juga teriakan, dan teriakannya terdengar. Kamu tahu, cukup dekat, kamu tahu. Dan kemudian, kamu tahu, ketika tembakan terakhir berhenti, semuanya menjadi sunyi. Dan kemudian kami masih tidak mendengarnya lagi. Aku pikir itu anak-anak mungkin sedang tertawa atau sesuatu. Aku tidak bisa memastikan. Kami sedang memutar musik. Oke. Dan ya, pokoknya patroli kami sedang menuju ke sana untuk memeriksa. Oke. Dan sekali lagi ya, aku sih harap aku tidak mengganggu siapapun. Tapi ini benar-benar itu terlalu aneh. Franklin penangkap polisi. Hai maaf, kami jarang melakukan ini, tapi kami baru saja mendengar sesuatu yang sangat aneh. 7. Tembakan. Kami mungkin... Dia berteriak lalu suara-suara itu, halo? Oh ya, Upper Kingstown. Daerah. Kami sedang di jalan Jembatan Putih. Oke, kami sudah terima laporannya.
Oke, ya. Itu terjadi 5 menit lalu dan kami merasa harus melaporkannya karena terdengar aneh. Saya sudah mengirim petugas ke tempat Anda. Oke. 911 nama Warner masih. Sebenarnya bukan di properti ini, tapi saya baru saja mendengar banyak tembakan karena suaranya sangat keras. Jalan Kingstown atas, itu bukan di properti ini. Saya hanya mendengarnya dari properti ini. Dan saya mendengar beberapa teriakan gitu, seperti saya berada di atas bukit. Jadi terdengarnya seperti dari bawah bukit. Dan mungkin berapa banyak Dari mereka yang kamu dengar. Ya ampun, 5-6 kali dalam satu tembakan sebelum kamu menelepon. Iya, tidak. Itu sangat keras. Suaranya benar-benar menggema. Ya, Jika masih terjadi, hubungi kami lagi. Saya sudah mengirim mereka ke Anda. oke, saya belum mendengar apa-apa sejak itu. Tapi itu terjadi tepat sebelum Anda menelepon, benar. Iya, benar. Oke. Baik, saya akan kirim seseorang ke sana. Sampai jumpa dispatch, petugas sudah menuju lokasi untuk memeriksa. Itu adalah petugas Kevin Bolero yang dipromosikan menjadi sersan sekitar 5 tahun yang lalu. Video sumpah jabatannya ada di YouTube, tapi kini komitmennya untuk melindungi dan melayani dipertanyakan. Ternyata Sersan Bolero memutuskan untuk menunda merespons penembakan tersebut agar dia bisa mampir ke anjungan tunai mandiri untuk menarik uang tunai. Dia menurut laporan dia melewati area itu dan saat tak melihat atau mendengar hal mencurigakan, dia pergi membeli pizza. Sekarang dia didakwa pelanggaran resmi dan mengubah catatan. Siaran pers jaksa penuntut Kabupaten Hunterdon merinci pergerakan Sersan Bolero malam itu kutipan. Kantor Kejaksaan Hunterdon mengetahui pada Jumat 1 Agustus 2025 sekitar pukul 19.08. Warga 31 Upper Kington Road, Pittstown, melapor adanya suara tembakan dan teriakan. Seorang petugas operator meneruskan informasi tersebut kepada petugas yang sedang bertugas, Sersan FTPD Kevin Bolero, yang mengonfirmasi penerimaan pesan tersebut. Data Global Positioning System dan rekaman pengawasan menunjukkan bahwa mereka tidak langsung merespons panggilan layanan. Bolero mengemudi sekitar 15 mil menjauh dari lokasi penelepon ke TD Bank di Route 41 Clinton Township untuk melakukan transaksi anjungan tunai mandiri pribadi. Jaksa mengatakan situasinya bahkan semakin buruk. Sekitar 5 menit setelah panggilan pertama, penelepon kedua dari 5 Whitebridge Road melaporkan tembakan dan teriakan yang diteruskan dan diakui Bolero yang masih bertransaksi di anjungan tunai mandiri. Bolero kemudian meninggalkan Bank TD dan menuju ke lokasi tanpa mengaktifkan kendaraan polisi, lampu darurat, dan sirinenya. Sementara itu, panggilan 911 terus berdatangan dari sekitar rumah Lauren. 5 menit setelah panggilan kedua, penelepon ketiga dari 18 Upper Kington Road melaporkan suara tembakan dan teriakan yang lalu diteruskan dan diakui Bolero. Sekitar 8 menit kemudian, data Global Positioning System menunjukkan Bolero di 41 Upper Kington Road kemungkinan berbicara dengan penelepon pertama selama 4 hingga 6 menit. Namun, karena Bolero gagal mengaktifkan kamera tubuh, durasi interaksi pastinya tidak diketahui. Jadi kita tahu bahwa Bolero menerima transmisi dari dispatch karena dia mengonfirmasinya. Namun kemudian menurut jaksa dia gagal melakukan penyelidikan apapun dan tidak menyalakan kamera tubuhnya. Siaran pers mencatat Bolero memberitahu dispatch bahwa dia tidak mendengar apapun di Upper Kington Road, jadi dia akan memeriksa Whitebridge Road yang terdekat. Pada pukul 19.40 setengah jam setelah diberitahu soal tembakan di rumah, Bolero menghubungi dispatch lewat radio untuk meminta izin meninggalkan lokasi. Kantor Kejaksaan menyatakan penyelidikan menunjukkan Bolero tidak berbicara dengan penelepon kedua dan ketiga. Data Global Positioning System menunjukkan dia hanya melewati sebagian jalan Whitebridge tanpa berhenti untuk menyelidiki lebih lanjut. Saat ini Sersan Bolero yang sedang shift malam tampak mulai lapar. Data Global Positioning System lebih lanjut menunjukkan bahwa Bolero langsung pergi ke Duke's Pizzeria and Restaurant di 371 Pittstown Road, Pittstown, dan tetap berada di sana selama kurang lebih 50 menit. Dia memarkir mobil lalu berjalan ke Pittstown Inn dan tinggal sekitar 57 menit bersosialisasi dengan pelanggan menurut saksi mata. Data Global Positioning System juga mengungkapkan bahwa Bolero menghabiskan sekitar 5 jam berturut-turut dari jam dinasnya mulai sekitar pukul 23.27 hingga pukul 04.33 pagi di pemakaman Locust Grove tanpa aktivitas penegakan hukum yang dicatat olehnya. Bolero menyerahkan laporan penyelidikan panggilan layanan 1 Agustus 2025 di mana ia salah menyatakan tidak dapat menghubungi penelepon. Data Global Positioning System dan rekaman pengawasan dari Whitebridge Road menunjukkan aktivitas selama ia mengaku berada di Upper Kingston Road.
Bolero tidak di sana, tapi sedang menuju Duke's Pizzeria di Pittstown. Sersan Bolero didakwa dengan tuduhan pelanggaran resmi tingkat 2 karena dengan sengaja menahan diri untuk tidak menjalankan tugas kepolisiannya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Juga dituduh mengganggu ketertiban umum dengan memanipulasi catatan publik dan diduga sengaja membuat pernyataan palsu. Menurut laporan kepolisian Franklin Township, Bolero sedang cuti administratif saat tuduhan diumumkan. Setelah Lauren dan Tyler meninggal, Kepala Polisi Franklin Timothy Snyder dan Sersan Bolero diskors akibat kekhawatiran serius soal operasi dan efektivitas Departemen Kepolisian. Kantor Kejaksaan telah mengawasi operasi sehari-hari sejak bulan Agustus. Seorang pengacara untuk keluarga Lauren dan Tyler merilis pernyataan ini. Keluarga Semencek dan Webb sangat terkejut atas perilaku buruk Sersan Bolero seperti yang didakwakan oleh Jaksa 100 Don County. Kami yakin ini baru puncak dari banyak kegagalan polisi lokal dan negara yang akan terungkap dan yang menyebabkan pembunuhan Lauren dan Tyler. Gawang mengsuetan polisi lokal dan negara bagian karena gagal melindungi pasangan itu. Pengacara Bolero membalas dengan pernyataan sendiri, kutip, seorang anak wanita dan temannya tewas tragis akibat kekerasan dalam rumah tangga. Kami berharap keluarga mereka mendapat kedamaian dan kekuatan. Namun, tidak ada yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Kevin Bolero pada hari itu yang memengaruhi atau bisa mencegah tragedi tersebut dengan cara apapun. Dia menambahkan, saya tidak berkomentar soal hal lain yang diselidiki, hanya terkait Sersan Bolero. Bukti akan menunjukkan adanya keterlambatan dalam pembuatan dan pengiriman panggilan 911. Bukti akan menunjukkan bahwa panggilan tembakan seperti ini adalah kejadian yang biasa terjadi di komunitas ini, terutama karena musim berburu akan segera tiba. Bukti menunjukkan tidak ada praktik atau kebijakan menyalakan lampu, siren, atau merespons dengan kecepatan tinggi untuk panggilan seperti itu. Bukti akan menunjukkan bahwa Sersan Bolero berbicara dengan seseorang yang melakukan panggilan. Bukti akan menunjukkan bahwa dia telah menyisir area tersebut secara menyeluruh. Sersan Kevin Bolero telah setia mengabdi hampir 25 tahun di komunitas itu dan tak bersalah terkait pembunuhan ini. Penuntutan ini sangat disayangkan. Saya kini ditemani pengacara pidana, teknisi medis darurat, dan mantan kepala jaksa wilayah New Jersey, Bob Bianchi. Bob, senang bertemu dan terima kasih sudah datang. Aku ingin tahu reaksimu tentang cerita ini. Pernahkah kamu melihat kejadian seperti ini, di mana polisi yang seharusnya menangani panggilan justru keluar membeli pizza? Ya, sejujurnya aku pernah melihatnya sebelumnya. Seperti yang kamu tahu, dulu aku kepala jaksa wilayah New Jersey. Terlebih setelah alam kebesaran itu setelah penagih diskau penegakan hukum atas semua departemen kepolisian kota di wilayah yurisdiksiku. Wilayahku memiliki 44 lembaga kepolisian. Jika ada masalah internal atau pelanggaran polisi, akhirnya masalah itu akan sampai ke kantorku untuk diselidiki. Saat aku membaca ini, yang jelas berdampak tragis, aku tak bisa menghitung berapa kali pengaduan urusan internal diajukan atau polisi memalsukannya. Mereka berada di suatu tempat melakukan sesuatu, padahal sebenarnya mereka tidak sedang menjalankan tugas resmi. Mereka sedang melakukan urusan pribadi atau bahkan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Jadi sebenarnya itu ada di pikiranku. Aku tidak ingin mengatakan itu kejadian yang umum, tapi memang begitu. Itu tidak membuatku terkejut saat aku melihatnya. Wah, itu sebenarnya cukup membuka mata, tahu nggak? Kantor kejaksaan di sana bisa merangkum hampir setiap menit perjalanan Bolero pada 1 Agustus. Orang Kakana mengira bahwa Bolero tahu kalau dia mungkin sedang diawasi, tapi bagaimanapun juga dia tidak berpikir, tidak menyadari, atau bahkan mungkin tidak peduli tentang hal itu. Apakah itu menandakan dia pernah melakukannya sebelumnya? Ya, saya tidak mungkin mengasumsikan apa-apa. Saya tidak tahu apakah seseorang pernah melakukannya sebelumnya, tapi saya percaya itu bisa menjadi indikasi. Yang mengejutkan saya sebagai jaksa adalah jika seorang petugas merasa bisa melakukan itu tanpa konsekuensi. Pada panggilan yang masuk yang sangat penting, laporan 911 tentang tembakan, orang-orang berteriak seperti itu. Bagaimana budaya di Departemen Kepolisian itu secara umum? Biasanya para petugas ini seperti apa? Tentu saja, selalu bisa saja ada petugas yang menyimpang. Jangan salah paham, tapi menurut saya tindakan seberani itu menunjukkan masalah budaya di departemen tersebut. Jadi tentu saja, sebagai jaksa, saya akan memperhatikan hal itu. Untuk melihat apakah lembaga ini menjalankan tugasnya dan mengawasi para petugasnya dengan cara yang tepat atau tidak. Selain dari penuntutan kasus khusus ini. Dan ceritakan sedikit kepada saya tentang apa yang sebenarnya dicari oleh jaksa dalam penyelidikan mereka terhadap Bolero. Begitu juga dengan Departemen Kepolisian Franklin Township. Apa saja yang akan mereka cari?
Nah, mereka akan melihat apakah hal terpenting dari setiap urusan internal, dari setiap departemen kepolisian, setidaknya menurut penilaian saya yang sederhana, terpenuhi atau tidak. Dan saya adalah seorang ahli dalam hal ini. Adalah praktik urusan internal Anda. Sekarang urusan internal. Seringkali polisi ingin menjauh dari itu. Mereka aku akan habis, dan itu adalah sesuatu yang sudah bagi mereka, dan mereka seperti ada mata-mata besar yang mengawasi mereka. Sebenarnya urusan internal juga memastikan aturan yang telah ditetapkan dipatuhi agar petugas tahu saat perilaku mereka melampaui batas. Dan mereka bisa diperbaiki secara tuntas, itu sebuah tragedi. Ya, jadi saya sebagai jaksa wilayah pasti akan meneliti kebiasaan, kebijakan, prosedur, dan juga akan melihat aspek investigasi lainnya. Terkait dugaan pemalasan laporan polisi oleh petugas lain ini sangat buruk. Ada petugas yang memalsukan laporan polisi. Mari kita kesampingkan dulu bahwa ada pembunuhan ganda yang terjadi di sini. Sekarang saya ragu apakah lembaga ini dapat dipercaya memberi informasi akurat kepada saya sebagai jaksa saat menangani kasus lain. Mereka bermain urusan kendaraan bermotor, jadi pertanyaannya apakah jaksa akan menjalankan tugas dengan benar? Ini adalah jaksa yang baik. Dan saya kenal jaksa ini secara pribadi, kemungkinan besar dia akan melihat sesuatu secara lebih menyeluruh. Apakah ini hanya kejadian satu kali yang menyimpang, atau ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar, dan kemudian kemungkinan besar setidaknya kalau itu saya akan memberitahu seluruh komunitas yang saya awasi agar hal ini tidak terjadi pada kalian. Ya, dan mungkin percakapannya akan sedikit berbeda jika alasannya bukan soal pizza. Dan saya sebenarnya tidak suka menyebutnya seperti itu karena sesuatu yang sangat tragis terjadi selama waktu ini. Namun saya berpikir, bagaimana jika anaknya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit? Mungkin itu bisa menjelaskan, tetapi jaksa sedang melacak pergerakan dan perilakunya. Melihat dia di restoran pizza saat semua ini terjadi benar-benar mengejutkan. Dan kamu tahu, hanya melihat dari sisi lain. Pengacara Bolero menyatakan beberapa alasan atas dugaan perilakunya, termasuk bahwa panggilan tembakan adalah hal biasa. Dan pada dasarnya mengatakan bahwa tidak ada yang dilakukan Bolero hari itu yang akan mengubah hasilnya. Kamu sekarang adalah seorang pengacara pembela pidana. Apa reaksimu terhadap hal itu? Oke, saya tidak ingin menyerang rekan pengacara saya, tapi kadang kamu harus berdansa dengan pasangan yang kamu bawa sendiri. Ya, oke. Jadi persentik sesuatu yang buruk, saya tidak tahu. Saya rasa kita bisa menyebut hal-hal ini dengan banyak analogi yang berbeda, yang bisa kita bahas di sini. Intinya kita tidak tahu ada intervensi atau tidak. Saya sekarang pakai topi emergency medical technician, detik-detik bisa menentukan hidup atau mati. Ada intervensi penyelamat nyawa, bahkan untuk yang sudah ditembak. Banyak orang telah ditembak berkali-kali. Pada waktu itu panggilan, sebenarnya mungkin 3 panggilan yang terjadi di sini. Jadi kita sebenarnya tidak tahu apakah. Dan hanya kan saya akan merinci lebih lanjut, apakah ada kemungkinan untuk menyelamatkan orang-orang ini. Kita tidak akan pernah tahu, bukan? Tesis saya. Karena petugas tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di sini. Jadi, kamu tahu, ini adalah, ya kamu melihatnya seperti kamu bilang, dia sedang membeli pizza. Tapi intinya adalah, biar saya katakan, komunitas ini adalah komunitas pinggiran kota yang makmur. Konsepnya, setiap kali mendengar suara tembakan, saya justru tertawa. Maksudnya, mungkin kamu dengar suara berburu, tapi tidak ada orang berteriak. Ini adalah salah satu komunitas paling makmur di Amerika Serikat. Ini bukan hal biasa. Mengapa petugas memilih tidak merespons panggilan? Besarnya ini sangat membingungkan. Ya, dan apakah Anda melihat kasus Kemp Stefani akan dibawa ke pengadilan? Atau apakah Anda mungkin melihat atau mengharapkan adanya kesepakatan pembelaan tertentu? Ada kesepakatan pembelaan. Tuduhan yang dia hadapi di sini juga bukan. Mari kita pastikan tidak salah paham. Dia tidak didakwa atas kematian, Anda tahu. Mungkin Anda bisa berargumen pembunuhan tanpa sengaja. Anda tahu. Kegagalan bertindak memiliki keterlibatan yang sulit dibuktikan jaksa. Dia didakwa dengan tindakan pelanggaran resmi, dan menurut hukum New Jersey, itu adalah undang-undang yang sangat keras dan berat yang membawa hukuman antara 5 sampai 10 tahun. Dengan 85% bahwa Anda mungkin harus menjalani seharusnya saya katakan hingga setengahnya yang mungkin harus Anda jalani sebelumnya. Anda memenuhi syarat pembebasan bersyarat dengan hukuman penjara negara bagian dan masa pembebasan 5 tahun, serta kelayakan terkait hukuman itu. Kali kata lain, ministeriat itu sama signifikan daripada akan bergerak untuk mendapatkan kesepakatan pembelaan. Menurut saya, jika informasi yang kita ketahui benar, tindakan ini akan menjadi fakta penting untuk mendukung tuduhan pelanggaran resmi. Tidak ada yang ingin diadili dalam kasus di mana mereka akan mendapatkan hukuman minimum wajib 5 tahun di penjara negara bagian. Menurut saya mereka akan buat kesepakatan atau pembela akan temui jaksa untuk cari jalan tengah.
Ya, di situ dia argumen bahwa tindakan hanya tidak mencegah situasi itu dan tak akan membuat perbedaan menjadi pertimbangan jaksa. So, dan also sama jaksa ini tindakannya stop bisa berpengaruh. Pira biar kita memberitahu arah pembelajaran yang terlalu menguntungkan. Dan menurutmu ini dengan apa yang kita ketahui sejauh ini dan kemana arah penyelidikan saat ini? Apakah menurutmu karirnya sebagai polisi sudah berakhir? Tentu saja maksud saya kayak pertama-tama karirnya akan berakhir di banyak aspek bahkan tidak lucu lagi. Ikhlas itu bahkan jika dia dibebaskan dari kejahatan ini, intinya adalah bahwa yang menempel pada catatan kepolisiannya adalah bahwa dia memalsukan laporan polisi yang membuatnya seperti itu. Pada dasarnya informasi itu akan sampai ke setiap pengacara pembela di setiap kasus, lupakan dulu kasus ini. Bahkan jika seorang polisi tetap bekerja, siapa yang akan percaya pada polisi yang pernah berbohong sebelumnya? Itu bisa dipakai untuk pemeriksaan silang, membuatnya tidak efektif sebagai polisi. Karena tugasmu memang bersaksi setiap kali diminta. Apa manfaatnya bagi saya sebagai jaksa? Jika pengacara pembela memeriksa silang soal pemalsuan laporan masa lalu, karirnya tamat. Menurutmu, berdasarkan kejadian sebelum pembunuhan Lauren dan Tyler, apakah keluarga mereka memiliki kasus perdata yang kuat? Oh wow, itu masalah yang jauh lebih kompleks menurutku. Dan aku bukan pengacara hak sipil. Tapi menurutku kamu harus menghubungkan beberapa aspek dari kesalahan atau kegagalan bertindak ini sebagai penyebab terjadinya kerugian. Disitulah garis waktu ini benar-benar berperan. Aku tidak tahu. Ini adalah tentang kita membicarakan jam-jam. Kalau aku ingat faktanya di sini kita membicarakan tanggal 1 Agustus pukul 19.08. Benar, dia memang tidak melakukan apa yang seharusnya. Aku rasa mayat-mayat itu ditemukan besoknya pukul 12.20. Jika kamu mendapat laporan autopsi, laporan itu akan menyebut seseorang masih hidup dan diperkirakan meninggal pukul 2 atau 3 pagi. Dia mereka sama dia tergeletak di sana. Aku merinding memikirkan orang ini tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Kalau begitu, kamu punya kasus yang sangat kuat. Tapi kita harus menunggu untuk melihat bukti apa yang ada. Kalau jawabannya Kim Steyer terjadi seketika dari itu mereka membuat perbedaan. Menurut itu bukan kasus yang bagus. Ya, kamu benar, ini bisa menguntungkan kedua pihak. Dan aku tahu ada banyak percakapan tentang sikap terhadap penegak hukum. Menurutmu bagaimana kasus ini memengaruhi masyarakat dan sikap mereka pada penegak hukum? Sebagai jaksa, aku bisa bilang itu salah satu alasannya. Aku akan bersikap sangat tegas soal ini. Saya ingin masyarakat yakin bahwa tindakan ini akan ditanggapi serius. Pekan ada penyidikan menyeluruh, semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita telah belajar dari kesalahan, memberi pesan kepada komunitas penegak hukum agar tidak melakukan hal serupa. Menjawab pertanyaanmu, sebab jaksa saya harus berdasarkan ini kasus agar masyarakat percaya pada komunitas penegak hukum. Bukan hanya mereka efisien dalam pekerjaan mereka, bukan hanya mereka unggul dalam apa yang mereka lakukan, tapi mereka juga bisa dipercaya. Sejujurnya sangat mendasar bagi perlindungan seluruh komunitas bahwa kita mendukung komunitas penegak hukum kita. Dan pesta lagi semua memiliki seorang pedoman yang melakukan sesuatu yang salah seperti ini, saya harus mengirimkan pesan bahwa akan ada konsekuensinya. Persebeten saya bangun kembali reputasi polisi di masyarakat dan memberitahu komunitas polisi bahwa beberapa kesalahan masih bisa ditolerir. Kamu tahu ya, kadang-kadang kamu lihat ke belakang dan berkata, saya seharusnya bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Tapi jika kamu bertindak dari hati yang baik dan berusaha dia melakukan hal yang benar, kita selalu bisa menunjukkan pengampunan. Dalam situasi seperti ini bukan contohnya. Ya, kita akan lihat bagaimana ini berkembang. Tapi aku ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu, Bob. Jika kamu punya bola kristal, menurutmu kasus ini akan berakhir di mana? Menurutmu, kasus ini bisa selesai dalam beberapa minggu atau bulan? Aku melihat seorang pengacara pembela yang akan segera mendatangi jaksa. Aku rasa banyak hal tergantung pada apa yang akan ditunjukkan oleh hasil autopsi kepada kita. Jika autopsi membuktikan nyawa bisa diselamatkan, pengacara pembela akan sangat menderita. Kalau itu aku dan sebagai terdakwa pembela, aku akan membawa kasus ini ke pengadilan dan mencoba memenangkan kasusnya dan berharap orang itu dipenjara selama 5 tahun. Itu pendapatku tentang hal ini. Akhirnya menurutku akan ada solusi. Dia akan meninggalkan pekerjaannya dan mengakui kesalahan. Dia akan menjalani hukuman penjara negara bagian, tapi itu akan lebih singkat dari hukuman maksimalnya. Aku pikir itulah akhirnya nanti. Itu akan menjadi cara untuk menyeimbangkan semuanya bagi semua orang di sini sekarang. Banyak yang akan tergantung pada bagaimana petugas itu merespons, karena aku pernah melihat beberapa kasus di mana kami memberikan petugas polisi keuntungan dari tawar-menawar hukuman yang moderat. Dan ada kesombongan pada mereka. Mungkin itulah yang terjadi di sini, di mana mereka merasa bahwa mereka berada di atas hukum. Dan kemudian mereka harus merasakan sakitnya persidangan dan hukuman.
Kita akan lihat bagaimana ini berkembang. Bob Bianchi, terima kasih atas waktu dan wawasan Anda mengenai kasus ini. Saya sangat menghargainya dan senang bertemu Anda. Dengan senang hati. Saya juga begitu. Kevin Bolero dijadwalkan hadir di pengadilan untuk penampilan pertamanya pada tanggal 5 November. Dia terancam penjara bertahun-tahun dan denda besar jika terbukti bersalah. Itu saja. Untuk episode ini, pastikan untuk menonton lebih banyak episode di saluran YouTube Law and Crime. Tapi untuk sekarang, saya Elizabeth Milder dan inilah Law and Crime.